warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ya? Gimana yang lihat nih ya? Ke jaringan. Saya punya suara bagus kedengaran sama kita? Iya Pak, jelas Pak. Oh jelas ya. Berarti cuma Pak Kasmir ini agak kurang, agak apa putus-putus ya? Jaringan Pak Kasmir ya. Iya Pak Kasmir ini di gunung-gunung. Baik, kita awali pertemuan kita dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera selalu buat kita sekalian. Jumlah kita berapa ya? Kelompok ini ya? 11 orang. 11. Cukup banyak. 5. Nah, kurang satu lagi. Iya Pak, kendala di perangkat tadi sudah sempat login, tapi keluar ulang. Iya Pak. Oke, ya apa ya? Baik. Kita akan bertatap muka di layar kaca kita ini kurang lebih 1 jam setengah menurut jam waktu. Jadi 40 menit 2 JP berdasarkan jam pelatihan ya. 1 JP 40 menit. Kali ini kita akan coba mendalami yang namanya mata pelatihan WOG. Kita awali dulu dengan WOG. Rule of Government. Salah satu mata pelatihan yang terdapat pada agenda 3. Dan kemarin saya kira kawan-kawan ini sudah ada satu ya, sikap perilaku, akan sudah dikenalkan yang namanya tools atau alat-alat analisis. Alat analisis itu sangat berguna, sangat bermanfaat bagi kita ketika kita merancang. Ini semua punya kaitan. Ya. Kalau kita pahami itu, maka kita akan merdeka. Bisa melakukan, menemukan isu. Kalau kita kuasai itu. Di pelatihan ini hanya 3 tools yang paling sering digunakan. APKE, USG, sama tulang ikan atau fishbone. Ya. Itu tools yang sering digunakan dan merasa cukup sesungguhnya dengan itu. Tapi dengan menggunakan tools lain itu lebih tertapis lagi dia. Permasalahan dan identifikasi isu itu lebih ditapis lagi melalui alat-alat lain. Semua punya kaitan. Karena isu itu kita harus kaitkan dengan salah satu yang ada di agenda 3. Apakah dia terkait dengan WOG, apakah terkait dengan manajemen ASN, atau terkait dengan pelayanan publik. Ya, mata pelatihan itu, kenapa kita harus melihat posisi itu? Karena kalau kita paham, maka kita akan beranjak dari situ, oh ternyata saya harus lakukan ini. Kita akan dengan lihat kemarin, oh keterkaitan dengan pelayanan publik, ya kita harus fokus kepada pelayanan publik. Kita punya isu ini, oh terkait dengan apa? WOG. Nah, kita harus lebih fokus kepada jaringan-jaringan kerja, membangun sinergitas ya, di antara sektor-sektor lain dengan sektor kita. Banyak contoh-contoh di WOG itu yang perlu kita lihat bersama. Apanya itu ya? Nah, apakah itu integrasi data atau dan lain-lain yang berkaitan dengan tugas kita? Tidak mungkinlah seorang seorang perawat misalnya, kemudian dia tidak membutuhkan anggaran, ya. Maka orang-orang itu akan membutuhkan orang lain. Tidak mungkin perawat itu tidak. Sorry bos, mau duduk? Oh iya. Soalnya di sana tidak bisa. Ya, tidak bisa. Kalau
Pak Sigit, mohon maaf ya, kalau Pak Sigit dulu saya mau dari atas. Oh iya, oke, ya makasih banyak. Ya, mohon maaf ini teman-teman, saya cari signal yang bagus di sini ya, jaringan yang bagus. Karena di sini jaringannya kurang lautnya dia. Kalau di ruangan kita di sebelah, alhamdulillah kita berterima kasih Pak Sigit, dia sudah pinjamkan, kita punya, dia punya apa, tempat duduk ini, jadi kita gunakan sementara. Makasih Pak Sigit. Pak Sigit juga adalah Widiswara, atau apakah dia mengajar sini atau tidak. Baik, itu kira-kira kaitan-kaitannya itu. Jadi WOG itu adalah sektor, keterkaitan sektor, keterkaitan dengan pekerjaan dengan sektor lain. Tentu ada gambaran-gambarannya nanti ya. Kira-kira di mana WOG itu ya? Di mana dia keterkaitannya? Nanti kita akan lihat. Coba kita tunjukkan nanti. Nah, seperti itu ya. Jadi terintegrasinya sesuatu itu, menyatunya sesuatu itu karena tidak keterkaitan. Tidak mungkin Pak Sudarmono. Pak Sudarmono golongan 2 ya? Iya Pak Mono. Ya. Ini apa golongan 2 semua atau ada golongan 3? Tapi ada SPD. Ya, bergabung Ada yang berarti golongan 3, Pak. Ya, Bu Hasnawati golongan 2 ya. Nah, oke deh. Baik, enggak apa-apa. Golongan 3, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 7 ya. 7 per 8. BOG itu dia akan menceritakan tentang bagaimana terintegrasinya sesuatu kegiatan kita. Kenapa dia terintegrasi? Karena kita harus sambungkan. Kita harus bergabung di situ. Kalau enggak bisa bekerja. Enggak bisa bekerja. Karena punya keterkaitan dengan orang lain. Perawat itu, dia tidak melaksanakan tugasnya itu ketika dia tidak bersinergitas atau tidak berkolaborasi dengan apotek. Orang-orang atau apoteker di sana itu yang melaksanakan tugas tidak bisa. Bagaimana caranya dia mengetahui obat ada, stok masih ada atau tidak? Tanpa dia ketahui. Ya, gitu ya. Rekam medis misalnya, bagaimana caranya dia mengetahui ada petugas rekam medis sana kalau tidak ada kaitan kerja? Kalau tidak dibangun sinergitas, nggak mungkin lah. Ya, kira-kira bagaimana guru bisa tahu kalau karena muridnya itu nakal kalau dia tidak berkolaborasi dengan organisasi-organisasi yang ada di sekitar wilayah kerjanya dia. Ya. Atau pengampu mata pelajaran lain yang agak berjauhan misalnya ya, antara matematika dan bahasa Indonesia yang harus dilakukan kolaborasi, harus terintegrasi. Atau matematika dengan IPA, mungkin punya keterkaitan, tapi harus berkolaborasi karena mungkin ada perhitungan-perhitungan sehingga bisa menemukan hasil daripada IPA itu sendiri. Tapi sebentar, saya ingin apa yang Anda dapatkan di NOOC itu nanti tolong diceritakan satu-satu ya. Mungkin Pak Kasmir lain dia punya hasil NOC-nya, Tri Wahyumi lain dia punya NOC, apa yang dia temukan di sana tentang WOG, silakan diceritakan. Oh, WOG ini begini, Pak, begini. Seperti nanti kita coba bahas bersama supaya ada semacam terintegrasi dari kita paham semua. Jadi masukan-masukan itu menjadi memperkaya daripada pengetahuan kita. Sehingga kita begitu kita temukan nanti isunya, oh ternyata isunya ini berkaitan dengan WOG. Oh ternyata isu ini berkaitan dengan dengan manajemen ASN. Nah, kita bisa paham. Oke, baik. Kawan-kawan semua, kita ini kan baru pertemuan pertama. Ya, maka kalau saya tidak kenal juga dari mana dia, ya, mungkin saya bisa memberikan gambaran yang lebih rinci lagi. Mungkin ya. Oke lah, mungkin jabatannya sebagai perawat atau sebagai ahli gizi atau atau mungkin guru. Kalau saya tidak tahu di mana dia, SDK, SMPK,
Di rumah sakit kah, di puskesmas kah, atau di PU kah, atau di mana, atau di pertanian di mana ya. Untuk itu saya minta dulu ya, biar perkenalan tentang dia kerjanya di mana. Kalau namanya kan sudah ada, gitu ya. Kerjanya di mana, jabatannya apa, jabatan dan pekerjaan, tempat kerjaan saja, organisasi. Oke, baik. Saya mulai dari Pak Kasmir dulu ya. Pak Kasmir, monggo Pak Kasmir. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kasmir Kata Ulama. Saya dari instansi Satuan Polisi Pamung Praja, Pak. Oh, saya sebagai staf operasional di Satuan Polisi Pamung Praja, Pak. Jabatannya apa, Pak? Kebetulan saya ditunjuk sebagai Danton Peleton, Pak, di Satuan Polisi Pamung Praja. Jabatan waktu dipilih kemarin apa? Saya pelaksana pemula. Pelaksananya. Siap. Itu jabatan. Pelaksana pemula itu jabatan kita. Siap. Apakah dia nanti mengarah kepada jabatan fungsional tertentu atau jabatan fungsional umum? Siap. Hanya tadi kalau dikatakan staf itu keliru. Tidak ada lagi staf itu. Siap. Istilah staf itu sudah hilang menurut Undang-Undang Nomor 5 dan PP 11 atau PP 17 2020. Tidak ada lagi. Itu pejabat pelaksana, Pak. Pejabat pelaksana. Staf itu dulu, sekarang dikatakan pejabat pelaksana. Jabatannya fungsional umum. Ya, gitu. Siap. Apa yang fungsional umum? Sebagai apa? Pejabat pelaksana. Siap. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Kasmir. Yang berikut Ibu Sri Wahyuni atau Nona Sri Wahyuni, saya belum tahu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Wahyuni. Instansi saya itu di SDN 11 Bunobogu sebagai guru kelas. Bunobogu. Iya, SDN 11 Bunobogu. Guru kelas ya? Iya, guru kelas. Ya, karena beda kan guru kelas dengan guru bidang studi ya? Iya, beda Pak. Beda. Kalau guru bidang studi kan semua kelas dimasuki. Kalau guru kelas semua kelas itu kan. Iya Pak. Sehingga arah daripada tahapan atau isu yang kita angkat itu boleh satu sekolah, boleh satu kelas. Nah, gitu. Iya Pak. Gitu, sehingga harus tahu. Ya, baik, terima kasih Bu Sri. Iya, sama-sama Panggilannya Pak. Sri ya? Iya Pak, Sri. Ya, ya kalau sudah Sri begitu, saya ingat itu ya. Baik wasit Sri Wati, tapi sudah tidak ada sekarang. Oh. Pasti sudah telan dia. Oke, terima kasih Sri. Ketiga Ya, Sri Pak. lagi. Aduh, tambah teringat lagi saya kalau begitu. Tapi ini Sri Yunita ya. Silakan Ibu Sri Yunita. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Yunita. Saya dari instansi RSUD Mokoyuri Kabupaten Bol. Jabatan saya RSUD Mokoyuri. RSUD Mokoyuri. Oh, Mokoyuri. Ya. Okay. Saya sebagai bidan pelaksana di Bidan, ruang ya. NIPAS. Pelaksana. NIPAS itu orang habis melahirkan, Pak? Iya Pak. Ya. Mudah-mudahan Pak Kasmir tidak melahirkan. Istrinya saja Pak. Oh, istrinya, betul itu. Dia juga tidak melahirkan. Pasti terkait dia. Tapi sudah menikah ini Pak Kasmir? Siap, sudah Pak. Oh, sudah itu. Kalau melahirkan hubungi memang Ibu Yunita. Oke, baik. Kita Pak Darmo atau Mono atau Sud? Mana yang cocok ini panggilannya? Hah? Silakan ya, Pak Darmono. Ya, Darmono saja ya. Siap Pak. Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sudarmono. Sehari-hari di lingkungan biasa dipanggil Aco. Tapi kalau di tempat kerja mana-mana saja. Darmono juga boleh, gitu. Mono juga boleh. Oke, silakan Aco. Ya,
instansi Rumah Sakit Umum Daerah Buol Mokoyurli juga Pak, Oh, ya. sebagai perawat terampil di ruangan Bougainville di Rumah Sakit Umum Mokoyurli. Demikian Pak. Biasanya Bougainville itu orang-orang yang yang penyakit dalam ya. Iya, infeksius Pak. Ya. Ya. Salah. Harus hati-hati di situ kan. Siap Pak. Pencegahan tidak boleh sembarang. Ya, karena penyakit menular. Baik, terima kasih Pak Aco. Ya, Siap Pak. oke, kita ke Pak Kusuma. Aduh, Kusuma, Angga Putra. Kalau tidak ada putranya ini bisa-bisa Kusuma itu jadi perempuan dong. Oh, tapi karena ada putranya, oke, siap. Silakan, Pak Kusuma. Kasih tanya Pak. Saya Kusuma Pak, Ya, dari OPD Dinas Pertanian dan Pangan. Jabatan saya pengawas alat dan pengawas. Mana? pengawas alat mesin pertanian Alat? dan mesin pertanian. Oh, mesin pertanian. Oke, makasih Pak Suma. Pak Suma ya? Atau Pak Angga? Suma Pak, Sum. Sum, ya, makasih Sum. Ya, yang penting bukan Sun ya. Bukan Sun ya. Ya Pak. Ya. Makasih Pak Sum. Oke, kita beralih ke Ibu Anissa. Kalau Anissa pasti perempuan. Ya, tidak mungkin. Kalau ada yang dikasih nama laki-laki dikasih Anissa, tak salah papanya. Hah? Iya. Kan wanita kan kalau di di Quran kan Islam di Al-Quran. Anissa ya. Iya. Oke, silakan Ibu Nisa, Bu Nisa atau Nona Nisa, kita tidak tahu. Masih Nona, Pak. Masih Nona. Pak Kasim, hati-hati. Satu kelompok. Silakan ya. Nggak usah keluar dari wall di situ saja. Silakan Bu Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa, instansi di SDN 7 Bokat, jabatan guru kelas. Kelas. Tidak pernah lari. Oh, tidak pernah lari dari kelas ya. Yang penting tidak bosan. Jadi dilatih untuk tidak bosan kalau guru kelas. Iya. Kelas ini ya, guru kelas tidak boleh keluar dari. Baik, terima kasih Bu Nisa. Kita ke Pak Fikrianto. Bu Mola, ya Pak Fikri. Terima kasih Pak. Saya untuk instansi Ya. jabatan guru kelas Guru kelas. SD apa? SD apa SMP? SDN Negeri 6 Palele Barat. SDN Di Palele Barat. Palele ya. Duh, Barat Pak. kurang banyak barat banyak mas ini. Bagi-bagi mas ini Palele. Oke deh. Ya, terima kasih Pak Fikri. Semoga tetap jaya di Palele ya. Tetap mengkilat seperti Mas Palele. Oke deh, terima kasih. Kita Ibu Hasnawati Ataku ya. Silakan Bu Hasna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasnawati Ataku, biasa dipanggil Ana. Instansi UPT Puskesmas Palele, jabatan nutrisionis pelaksana. Puskesmas Palele. Puskesmas Palele. Oh, Iya, berarti bertetangga dengan Pak Fikrianto itu ya. Apa UPT Puskesmas, terus jabatannya apa? Nutrisionis pelaksana. Ya. Tahu gizi ya, paham tentang gizi. Tidak kurus-kurus kita. Itu Pak Fikri ya. Kalau mau suka gemuk lagi Pak Fikri, silakan hubungi Ibu Hasna. Karena ada banyak gizi di sana. Ya.
Makasih Bu Hasna ya. Terima Kita kasih, ke Pak. Ibu Yushanita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yushanita Yendahura, biasa dipanggil Ita. Instansi Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, Jabatan Analisis Investigasi dan Perdagangan. Iya, terima kasih Pak. Investigasi ya. Terdapat. Iya. Oke, makasih Ibu Yus saja ya, nggak apa-apa ya. Atau Ibu Nita ya. Ya. Kalau Ibu Nita lebih bagus ya. Wanita Indonesia. Oke, makasih Bu Nita. Kita ke Ibu Hayani Abdullah. Ya. Keluarganya Nabi Muhammad. Yani. Assalamualaikum. Saya Hayani Abdullah dari Dinas Pertanian, Jabatan Penyuluh Pertanian Ya. di Kecamatan Karamat. Dinas Pertanian Pak, cuma tugasnya di Kecamatan Karamat. Oke. Baru Ya. Yang selalu gunakan jungle bot. Penyulut kan Iya. harus turun kan, nah, harus di lapangan dia gunakan jungle bot. Iya, Pak. Ya, gitu ya. Oke. Baik. Yang ke terakhir ya, Ibu Suratni Bani. Ya, makasih Pak. Ya. Nama saya Suratni Bani, Instansi Dinas Perikanan, Jabatan Pengawas Perikanan. Makasih Pak. Makasih pengawas perikanan ya. Banyak ikan di sana. Alhamdulillah ada Pak. Ya, nanti baik ya. Kawan-kawan semua, kita coba sedikit mendalami atau banyak juga boleh mendalami tentang bagaimana itu WOG. Namun sebelumnya tentu saya harus perkenalkan juga saya. Siapa saya sebenarnya ya? Saya screen dulu ya. Ya, itu kira-kira saya ya. Saya itu. Saya Muiz ya. Pendek saja. Saya punya nama cuma 4 huruf. Kalau ke luar negeri itu selalu ditahan di sana. Ya, ke Singapura saja kita ditahan. Kenapa cuma 4 huruf? Wah, lucu juga itu. Itu saya punya nama, kenapa? Ya. Lahir di Petobo ya. Petobo ya. Petobo kemarin 2018 pasti tahu. Nah, kenapa itu Petobo itu ya? Sehingga kalau saya dia rebut nyawa 3 orang. Gitu ya. Itu jabatan saya, kemudian instansi BPSDM ya, nomor handphone saya. Kalau mau komunikasikan tentang mata pelatihan ini boleh, nggak apa-apa. Ya, mau ke rancangan juga atau laporan boleh, tapi sedikit saja ya. Karena kami mau pengampu materi itu bisa dikomunikasikan ke saya, apa-apa. Dengan caranya penelitian ya, mungkin saya bisa sampai. Di kelas lain saya juga bawa agenda 4, ya, gitu ya. Itu saya punya pertama nomor handphone. Ya, oke deh. Kalau alamat saya masih di Petobo, tapi sudah di pinggir. Karena Petobo sudah terbawa likuifaksinya, maka kita di pinggir lagi. Bangun di pinggir, tidak di Huntara. Gitu ya. Oke. Kita nanti sampai pada jam berapa ya? Sampai pada jam 11. Ini sudah mau jam 10. Oke, kira-kira 1 jam lagi kita akan coba berutak-atik di WOG. Itu adalah
of government. Rule of government ya. Rule of government. Gitu kira-kira. Di agenda 3 ini ada 3 mata lihat-lihat ya. Rule of government sama manajemen ASN sama pelayanan publik. Ingat itu karena biasanya ditanya. Kemudian biasa baca tes dia tanya. Apa mata pelajaran agenda 3? Oh ini Pak. Tanggung jawab saja. BOG manajemen ASN pelayanan publik. Nah selesai. Nah, gitu ya. Nah, hasil belajar kita yang diharapkan kita mampu menerapkan konsep WOG sebagai best practice ya, pelaksanaan praktik langsung ya dalam pemberian pelayanan terintegrasi ya. Saya sudah sampaikan terintegrasi, pelayanan yang terintegrasi. Ujung-ujung kita ini sebagai pelayan masyarakat ya, memberikan pelayanan prima, pelayanan yang bisa memuaskan pelanggan ya, gitu. WOG itu bagaimana menunjukkan lembaga pelayanan publik bekerja lintas batas, ya lintas batas, punya batas-batas tersendiri antara WOG itu antara tugas-tugas kepemerintahan, ya. Tapi dia punya tujuan bersama, ya untuk memberikan pelayanan terbaik. Ada tujuan yang harus dicapai. Kegiatan itu kan direncanakan dulu. Direncanakan kemudian dilaksanakan. Dilaksanakan kita coba evaluasi. Di mana kekurangan? Tapi karena kita punya tujuan. Untuk mencapai tujuan maka kita harus lakukan beberapa hal. Kita harus rencanakan dulu. Kalau tidak direncanakan itu tidak akan terarah kita. Mau kemana tidak akan terarah. Nah, seperti itu sesuatu yang kalau tidak direncanakan. Tentu tujuannya pun tidak akan sesuai dengan harapan. Kalau tidak direncanakan, maka harus ada perencanaan. Sebuah respon pemerintah yang harus direspon ya, harus diterima oleh pemerintah bahwa kita itu melaksanakan tujuan yang betul-betul pelayanan yang terpadu ya terhadap suatu masalah ya. Kegiatan itu sebenarnya dari masalah. Kalau tidak ada masalah, untuk apa dilakukan kegiatan? Karena ada masalah, sehingga isu itu harus disesuaikan dengan mata pekerjaan ini. Kita oh ini berarti ini WOG punya karena lintas batas dia antar sektor, ya gitu ya. Ini masalah kalau tidak selesaikan akan merembet dia, ya akan berkembang dia kemana-mana masalah ini, ya, gitu ya. Tapi kunci ya upaya kolaboratif itu bekerja sama. Ya. Mencapai tujuan bersama, ya. Kolaborasi itu membangun sinergitas, membangun kerja yang sistematis untuk bisa mencapai tujuan yang kita harapkan. Tujuan apa kira-kira itu? Minimal itu laporan bupati memang seperti itu ideal dan tidak bohong-bohong. Nah, bupati itu kalau melaporkan sesuatu yang kalau kita bohong maka bupati kita akan bohong juga. Nah, ada Dr. Rudi, apalagi ya tensinya Dr. Rudi itu luar biasa. Saya kenal karena itu bupatinya kalian saya punya mantan bos dulu. Gitu ya, mantan saya punya bos di Undata dulu. Dia pernah jadi direktur Undata, saya kebetulan di sana juga. Jadi kasut ya di sana tentang kepegawaian. Sehingga dia tahu persis juga saya. Ya. Itu kalau dia tahu kita bohong, kira-kira di mana bohongnya kita? Melaporkan sesuatu yang tidak sesuai data. Itu bohongnya kita. Kalau kita membuat suatu laporan yang tidak sesuai data, yang tidak sesuai dengan kenyataan, maka kita bohong. Maka sinergitas itu dibangun itu untuk mencapai sesuatu yang kita rencanakan. Janganlah yang direncanakan, yang dilakukan. Karena perencanaan itu adalah rel kita untuk menuju suatu tujuan bersama kita. Itu ya, kita menuju tujuan bersama. Ya.
Di kepegawaian itu, di WOG itu ada faktor eksternal atau tekanan publik, tekanan masyarakat, faktor eksternal. Dia butuh pelayanan yang prima, dia butuh pelayanan yang sempurna. Bikin KTP lama, ya, sampai berhari-hari, bikin KK juga lama, bahkan tidak muncul, bahkan lebih dirumitkan lagi, bahkan dirumitkan, bukan cuma rumit, tapi dirumitkan. Kenapa dirumitkan? Karena syaratnya ini harus ini, harus ini, harus ini. Hal simpel. Yang penting ada keterangan, kalau tidak ada lain, ada keterangan ke RT-nya atau kelurahan atau kepala desanya, selesai. Buatkan saja ke KK. Kenapa harus sulit? Ya? Menyangkut juga teknologi informasi, kebijakan yang kompleks. Ya, teknologi informasi itu harus siap sekarang. Di zaman now ini, tidak bisa kita hanya menggunakan pola-pola lama tanpa teknologi. Karena itu yang mempercepat proses. Saya ingat pengalaman pada saat kita berkunjung ke Banyuwangi. Banyuwangi itu, kalau kita masuk di kantor desanya, kita hanya mengetik, langsung mengetik itu. Paling kita sampai setengah jam. Keluar kita punya yang kita inginkan, mau KTP, mau surat keterangan, mau KK, kita hanya ketik di situ. Ketika ada memang komputernya khusus di situ, setiap orang datang untuk berurusan, dia ketik apa urusan dia. Kasih masuk identitas, apa urusan, akan dia minta keterangan, tidak mampu kamu minta keterangan apa saja. Kita terbiasa, luar biasa, cepat sekali. Itu satu pelayanan prima namanya. Ya. Itu karena kecanggihan teknologi dan juga kita mampu mengoperasionalkan komputer. Kebijakan-kebijakan yang kompleks, banyak kebijakan yang mengarahkan kita untuk lebih sempurna kita punya pelayanan. Contoh saja satu organisasi atau satu OPD tanpa SOP, mau kemana dia? Dia tidak tahu arahnya. Dia tanpa standar pelayanan minimal, dia tidak tahu standar pelayanan bagaimana? Bagaimana dia bisa sampai? Dia tahu tujuannya. Nah, gitu ya. Iya, itu kalau ya, bagaimana WOG itu ya, itu katanya, bagaimana WOG itu. Nah, ada kategori ya koordinasi. Ada kalau ada struktur berubah, ada koordinasi ya, harus ada dialog ya, ada penyertaan. Ya, kalau tipenya penyertaan. Ada joint working. Ya. Joint working katanya ya, joint working. Joint itu adalah semacam kerjasama, kerjasama. Joint working ya. Ada joint venture ya. Kalau tipe-tipenya, joint venture itulah kerjasama atau usaha bersama atau berupa kongsi. Ya, makanya WOG itu sorotannya ke situ. Harus ada kerjasama. Sesuatu yang harus dikerjasamakannya. Sepelit ya. Itu adalah pengikut ya. Pengikut atau komunitas yang mengikut ya. Entitas yang terpisah. Yang bersama dibentuk ya. Yang bisa mengikuti ya. Komunitas-komunitas yang bisa mengikuti apa yang dilakukan di dalam itu. Jadi kalau kita harus kerjasama, maka biasanya itu ada perjanjian kerjasama. Dan yang tertera di dalamnya itu ada hak dan kewajiban. Kewajiban seperti itu kira-kira kalau namanya safety ya. Ini sebenarnya WOG ini sorotannya kepada kerjasama.
Kerjasama itu ketika kita harus menjalin kerjasama, maka dia harus dibuatkan semacam MOU ya. MOU. Siapa punya hak, siapa punya kewajiban. Ini kewajibannya si pihak satu, ini kewajibannya pihak dua. Ini haknya pihak satu. Itulah kerjasama. Tapi di instansi kita, kerjasama itu sudah dibuatkan memang perjanjiannya. Tapi mengarah kemana kita? Mengarah kepada tugas kita masing-masing. Kalau ada keterkaitan kerja, katakan misalnya orang keuangan dengan orang yang di PU misalnya, atau di rumah sakit, maka di rumah sakit itu sendiri atau di PU sendiri itu ada kan kasus program dan keuangan. Kasus program itu dibawahi oleh sekretaris, dia akan melaksanakan tugasnya menghubungi ya BPKAD. BPKAD-nya akan mengelola keuangan di sana sesuai dengan alokasi anggaran yang diberikan. Tidak bisa tidak. Karena tanpa uang juga tidak bisa bergerak itu organisasi. Itulah hubungannya ya. Harus ada hubungan antar sektor-sektor yang punya tujuan bersama. Tujuannya apa? Tujuan pelayanan. Tidak ada lain. Hanya tujuan pelayanan saja. Tidak ada yang lainnya. Memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Ya. PU buat jalan. Puskesmas harus menyehatkan masyarakat. Rumah sakit harus merawat pasien. Lanjut. Oke deh. Kita lanjut saja ya. Karena memang tidak banyak kita punya materi ya. Jenis praktek WOG itu. Nah, coba kita lihat ya jenis prakteknya WOG itu. Jadi ujung-ujung pelayanan publik ya. Pelayanan publik ya. Pelayanan kepada masyarakat atau pelanggan kita. Puskesmas itu pelanggannya adalah pasien dan keluarga pasien. Begitu juga rumah sakit. Pelanggannya itu pasien dan keluarga pasien. Bisa juga pegawainya dari situ kalau di bagian kepegawaian. Nah, terus kalau sekolah, pelanggannya itu adalah siswa, murid, dan orang tuanya siswa dan organisasi yang ada di wilayah itu. Ada Risma di sana yang kalau SMP sudah bisa mengikuti kelompok-kelompok itu. Tidak apa-apa. Itu pelanggan kita semua. Itu perlu kita berikan pelayanan. Ada kolaborasi di sana. Nah, misalnya kalau siswa kita sudah SMP, SD pun biasanya, saya hanya ambil contoh saja misalnya begini. Kenapa ada WOG itu di sekolah? Sekolah itu membutuhkan suatu bimbingan kepada anak didiknya di luar jam sekolah. Ya, misalnya harus berkolaborasi dengan kita tahu lah kalau di agama lain apa organisasinya ada ya. Kalau di Islam itu misalnya Risma. Risma itu bisa dia membuat suatu TPA, Taman Pengajian Al-Quran. Dia buat di masjid misalnya. Setiap habis sholat maghrib menjelang sholat isya, di antaranya itu dia buat pengajian untuk anak-anak SD atau SMP. Maka guru itu berkolaborasi di situ, ya, berkolaborasi, ada kerjasamanya di situ, ya gitu ya. Jadi tidak karena organisasi yang ada di kelurahan atau di desa itu tidak punya hubungan dengan guru, wah ada dong. Gitu ya. Nah, ada yang dikatakan pelayanan regulasi. Yang regulasi ya, penegakan hak hukum atau perundang-undangan. Penegakan hukum ya. Perundang-undangan. Itu adanya di Pak Kasmir tadi ya, Pak Kasmir tadi. Dia menegakkan aturan itu. Perda. Perda dia tegakkan di sana. Mau kaki 5 Pak Kasmir punya urusan. Orang asal bangun saja kiosnya di situ tanpa izin, wah urusan Pak Kasmir. Ya. Atau ternak yang ada di situ berkeliaran dalam kota Buol, nah Pak Kasmir dipanggil. Jadi kalau siapa yang kelihatan lagi kambing, mau sapi, mau apa, ya kalau berkeliaran mengganggu ketentraman tanaman daripada warga, ketahuan Pak Kasmir.
Ya, Bekasi yang pergi angkut di mobil Pol PP-nya. Ya, seperti itu ya. Keren. Pelayanan barang ya, jalan, air, nah itu orang PU ya. Air bersih ya, telepon listrik, itu semua ya jenis pelayanan yang ada di barang itu. Ada juga pelayanan jasa kesehatan ya, orang-orang di puskesmas, orang-orang yang di rumah sakit gitu ya. Pendidikan ya, guru ya, perhubungan ya, ada mungkin tidak ada perhubungannya. Sosial ya, sosial membantu orang yang mungkin dalam keadaan bencana, dia di situ beri bantuan kepada orang-orang yang tertimpa bencana. Ada pelayanan administratif atau administrasi. PTSP ya, para investor kita yang masuk di daerah Buol sana, kita harus layani betul. Dinas penanaman modal ya, dan PTSP satu pintu. Di sana dia dilayani. Mau buatkan promosinya di sana di DM PTSP, atau mau data itu para investor supaya atau ada peluang atau daerah-daerah yang bisa ditanam modal di sana oleh investor, itu didata. Ya. Itu tugas dari administratif itu ya. Samsat. Nah, Samsat itu dia mencatat, membuat STNK misalnya. Ya, STNK itu kan tidak cuma 1 tahun, tidak hari ini diberikan, besok diberikan lagi. Tidak. Itu kan nanti 5 tahun baru diganti. Makanya dia dalam sifatnya administratif. Oke deh, saya kira itu saja untuk materi saya, tapi saya akan melihat ya. Tapi namun sebelumnya, karena saya sudah sampaikan ini materi ini, saya minta ada tugasnya kalian. Ada tugas. Tolong diperhatikan ya tugasnya. Ini tugas. Ada tugas individu, karena kalau sebentar kita tidak tahu, begitu sudah selesai, ada sudah dipanggil, tidak sempat diberikan tugas. Maka ini adalah tugas kita. Tugas individu itu masing-masing peserta membuat narasi ya. Narasi kan bentuk praktek WOG dalam pelayanan publik yang belum sesuai dengan harapan masyarakat. Baik pelayanan administrasi tadi, maupun pelayanan jasa, barang jasa, regulasi, atau pelayanan barang. Tadi kan saya sudah perlihatkan. Yang ada di kita, yang Anda saksikan, dinarasikan, dibuat satu narasi seperti itu. Pelayanan jasa, pelayanan barang yang ada di, tadi saya sudah, ini tadi ya, itu yang dimaksud. Ya, itu yang dimaksud. Kalau ada pelayanan-pelayanan ini yang dimana Anda saksikan, terutama di OPD kita, narasikan di situ. Buatkan penjelasan-penjelasan. Narasikan. Buatkan narasinya. Maksudnya setiap orang ya, setiap orang buatkan. Kemudian tugas kelompok, ini sudah dibagi kelompok ini ya, Pak Kasmit, sudah dibagi kelompok ini. Sub kelompok maksudnya. Siap, sudah Pak. Oh sudah, oke deh. Kelompok itu saja kita gunakan. Jadi setiap kelompok itu cari film pendek tentang praktek dan pelayanan publik itu. Dalam pelayanan publik maksudnya di WOG. Ini WOG. Nanti akan jadi setiap sub kelompok itu akan jadi 3 film nanti dia siap. Ya, dari WOG, manajemen ASN sama pelayanan publik. Tugasnya hampir sama saja. Setelah film itu diputar oleh kelompok itu atau ditahu oleh kelompok itu, pada saat dia temukan, maka dia buatkan narasinya di situ. Setiap adegan itu buatkan narasinya. Narasikan adegan itu. Ada pertanyaan di situ? Di tugas ini? Sampai tidak jelas. Pak. Oke, ya, saya stop ya. Stop dulu share-nya. Siapa? Masalah pendek ini Pak, apakah boleh angkat berita? Atau Ulang. Yang masalah film pendek ini Pak, apakah boleh berita Pak?
Ada video-video khusus juga tuh, ada misalnya ya dia dalam bentuk video tetapi menyangkut WOG. Ya, ada pelayanan jasa, pelayanan barang, pelayanan administratif, kan gitu kan? Ya, ada 4 tadi jenis pelayanan. Itu jadi sorotan. Baru buatkan narasinya dia. Asal film itu menyangkut atau mungkin berita itu menyangkut pelayanan itu yang kurang atau bagaimana bentuknya, coba menjelaskan. Ya, Pak Kusuma. Masih ada? Terima kasih Pak. Izin bertanya, konfirmasi untuk tugas individu, narasikan bentuk-bentuk penerapan WOG dalam pelayanan publik di OPD masing-masing Pak? Sebaiknya OPD masing-masing. Sebaiknya. Ya, terima kasih Pak. Karena menceritakan OPD-nya belum tentu benar toh? Iya. Ceritakan pelayanan yang orang lain punya belum tentu benar kita. Di OPD kita lebih bagus. Siap Pak. Terima kasih Pak. Oke. Ya. Pak Sum tadi sudah jelas Pak Sum? Tugas kelompok? Siap Pak. Oke deh. Masih ada yang lain? Maaf Pak. Assalamualaikum Pak. Ya, silakan Pak Fikri. Tugas kelompok Pak kurang jelas tadi, mungkin jaringan. Ya. Boleh diulang. Tugas kelompoknya Pak. Tugas kelompok itu cari film pendek atau bentuk video ya, yang di dalamnya itu ada adegan-adegan yang kegiatan di situ ada pelanggaran misalnya, atau kegiatan-kegiatan yang menyangkut itu pelayanan administrasi, pelayanan jasa, itu tadi tuh ya, pelayanan barang, itu pelayanan regulasi. Ada 4 tadi bentuk pelayanan gitu. Ya. Ada 4 bentuk pelayanan. Coba itu di dalam adegan film itu nanti dinarasikan apa yang dia langgar, kemudian apa yang sesungguhnya yang harus dia lakukan. Oke, Pak Fikri. Terus Pak, untuk filmnya itu juga dimasukkan di tugas Pak? Ya. Atau cukup saja? Kalau nanti mau di-upload di Kolabiat itu linknya saja ya. Tapi simpan itu, nanti kita pertemuan ketiga kita akan putar. Kita akan perlihatkan nanti film itu, tapi siapkan betul supaya ada suaranya. Kemarin-kemarin itu tidak ada suaranya. Filmnya putus-putus. Ya paling kita putar mungkin paling tinggi 15 atau 20 menit. Tidak sampai kan. Baru dibacakan narasinya. Nah, begitu caranya. Jadi Pak, filmnya ini dari bagaimana? Untuk filmnya kita cari dari berbagai sumber Pak. Tidak. Iya dong. Terima kasih Pak. Usaha kalian sudah betul. Masih ada lagi? Silakan Pak Tuti kalau masih ada. Cukup Pak Fikrianto? Ya Pak, cukup Pak, makasih banyak. Nah, oke, sama-sama. Yang lain? Ya, silakan. Mau di tugas individu Pak, apa dinarasikan semua ini pelayanan yang 4 pelayanan ini Pak, sesuai dengan tupoksi di instansi? Lihat saja apa? Ya, apa yang ada pelanggaran di situ? Oh ya. Yang ada pelanggaran saya Pak. Mungkin ada tugas yang ada di 4 jenis pelayanan tadi yang belum maksimal atau kenapa? Oh bisa saja memilih salah satunya Pak. Bisa. Ya. Siap. Makasih Pak. Yo. Masih ada belum memahami? Maaf Pak, izin bertanya. Oke, silakan Ibu Sri Yunita. Ini tugasnya dipresentasikan kapan Pak? Pertemuan kedua atau ketiga Pak? Ketiga.
Dikumpul itu nanti kan jadi tiga film pendek ya kalau kelompok ya. Nah, tapi kalau individu tidak, itu tidak dipresentasikan. Hanya dibuat saja baru dikirim ke Kolajar melalui Kolajar. Siap, Pak. Hanya tugas kelompok saja kita akan presentasikan. Kita betul-betul kita pahami karena itu apa ya kejadian langsung itu yang Anda alami. Masih ada? Cukup? Izin Pak. Oke, silakan. Pak Darman. Iya, iya. Iya Pak, dari kedua tugas ini Pak, yang pertama itu tugas individu, masing-masing peserta ini membuat narasi Pak dari semua yang belum sesuai dengan harapan masyarakat, baik dari keempat pelayanan. Ini Pak, setelah kita narasikan, apakah kita lanjutkan dengan kondisi yang diharapkan atau solusinya Pak? Ya, lebih bagus. Tidak. Oh, itu lebih bagus, lebih lengkap. Oh begitu. Iya. Kita tahu pelayanan ini tidak bagus, mungkin kita bisa berikan. Oh harusnya begini. Oh itu lebih bagus malah. Iya. Ya, Itu kan saya yang menilai, pertama kan? Pak individu di. Iya. Ya, iya. Saya akan Yang menilai bagaimana kemampuan Anda melihat pelayanan itu. Karena akan saya buka setelah ini, setelah Anda upload nanti saya akan buka, saya akan berikan nilai. Ya karena ada juga yang tidak apa ya, yang hanya sepotong cuma dia ceritakan ini pelayanan apanya ya. Seperti itu ya. Apa Anda pahami tentang pelayanan itu, pelayanan administrasi di sana yang Anda tahu kejadiannya seperti ini. Oh harusnya begini. Kan begitu, namanya saja pelayanan harus diperbaiki. Oke, baca. Iya, iya Pak. Ya. Termasuk Ada lagi? termasuk Ya, tugas silakan. termasuk tugas kelompok itu Pak ya. Kalau tugas, iya. Tugas kelompok cari film pendeknya yang punya apa ya, yang punya adegan itu tentang keempatnya itu, keempat tadi pelayanan itu. Kalaupun mungkin cuma 2 didapatkan di situ tidak apa-apa juga. Yang penting ada di situ. Iya. Ada kita narasikan ini pelayanan ini yang terjadi di adegan film pendek itu. Atau ada berita atau video yang ada atau apa ya. Kemarin ada yang memutarkan itu di Mata Najwa. Bagus. Iya. Ya. Yang kayak begitu, berita-berita apa kayak begitu. Yang penting kita bisa menarasikan sesuatu hal yang menyangkut dengan yang terkait dengan pelayanan itu. Iya, Ya. Cok? Ya, Iya Pak. Kalau tidak salah Pak, yang kemarin percuma lapor polisi Pak, kalau tidak salah itu. Yang di Mata Najwa. Berarti Pak dilanjutkan dengan kondisi yang diharap. Iya, sebaiknya begitu. Artinya ada penyelesaian. Kondisi yang diharapkan itu kan. Oh iya. Ya. Maunya kita seperti ini sesungguhnya. Ya. Masih ada? Siap Pak. Ya, oke deh. Yang lain? Cukup. Cukup? Ya, oke deh. Kalau cukup kita akan ke tiap kita ya. Saya ingin coba ceritakan apa yang Anda dapatkan di MOOC itu atau belajar mandiri dengan WOG. Silakan, siapa duluan? Siapa yang cubit anak-anak itu? Dan cubit, pada tidak menangis. Ayo, yang didapatkan di emosinya itu apa kira-kira ya? Maksudnya kita dalami bersama. Ya. Kalau begitu saya tunjuk saja kalau begitu ya. Siap ya? Hah?
Saya lihat senyum-senyum itu Ibu Sri ya. Sri Wahyuni. Ayo Sri. Saya mau dengar dulu apa yang Anda dapatkan itu ya setelah membaca WOG. Terima kasih. Setelah saya kemarin pengalaman belajar mandiri di MOOC, saya sekilas masih mengingat bahwa WOG itu adalah sebuah pendekatan yang mengintegrasikan upaya kolaboratif dari instansi pemerintah ataupun swasta untuk menjadi satu kesatuan tujuan bersama. Antaranya ada kerjasama antar instansi misalnya, terus di situ ada aktor yang melakukan pelayanan dalam menyelesaikan suatu masalah pelayanan yang secara itu terintegrasi dan memiliki sinergitas, begitu Pak. Ya. Terima kasih. Mohon maaf Pak kalau salah. Belum salah itu. Nanti saya mau tanya dulu sama mana Kasmi. Coba jawab dulu Kasmi. Apa kira-kira itu? Betul nggak kira-kira? Siapa punya itu yang? Mohon maaf Pak, kayaknya sama Ibu Rita. Rita? Iya, yang dari BKPSDM. Halo Bu Rita, boleh di stop dulu dia. Pak, mohon maaf sebelumnya. Iya. Mohon izin Pak keluar Ya. Jangan buka dulu mood-nya itu. Off mood-nya, off mood-nya. izin Pak keluar. Sebentar. Off mute-nya saja ya. Mute-nya di off saja, mute-nya di off. Berita off mute-nya ya. Off mute-nya ya. Ada ya? Anca. Rahmat. Siapa? Ya, baik. Kita lanjut ya, teman-teman ya. Sampai di mana tadi ya? Ya, Ibu Sri ya. Sudah selesai Ibu Sri ya, pendekatan untuk apa? Mengintegrasikan ya. Mengintegrasikan kegiatan pemerintah itu harus diintegrasikan, disatukan ya, dilakukan kolaborasi ya, supaya tujuan kita bisa tercapai. Kira begitu kalau dalam WOG integrasi ya. Oke, itu Ibu Sri punya itu. Baru Ibu Sri punya pendapat. Yang lain, ayo, yang lain. Maaf Pak, Ibu Hasnawati yang tadi. Hah? Ibu Hasna yang tadi. Siap saya Pak. Ibu Hasna itu. Oh iya, sorry Ibu Hasna. Ibu Hasna tadi tuh ya? Iya Pak. Oke, baik. Ya. Berikut siapa lagi? Berikut. Hasil mesin. Makasih Bu Hasna. Iya Pak. Ayo. Hasil emosi ya. Pak Aco. Ada Pak Aco? Iya, siapa? Ya. Oke.
Ya Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya sedikit pelajari tentang WOG di MOC yaitu awalnya saya penasaran dengan istilah WOG atau World of Government ini. Betul. Karena untuk semacam istilah Pak, saya agak kesulitan. Jadi saya sedikit penasaran sebenarnya apa itu World of Government. Kenapa harus pakai bahasa Inggris? Jadi saya berupaya untuk cari tahu artinya, ternyata sederhananya world itu utuh, government itu pemerintah. Jadi pemerintah yang utuh. Kenapa ini pemerintah yang utuh? Apa sebabnya ini? Jadi saya penasaran lagi. Ternyata dari yang dibaca di modul, ternyata kelebihannya bangsa Indonesia dari ini sejarah Pak, yang mungkin latar belakang mungkin ini. Iya. Dari bermacam-macam suku bangsa, etnis, ternyata punya nilai plus dan minus. Kalau plusnya iya kemajemukan, tapi kebalikannya juga bisa membuat ego sektoral masing-masing. Demikian juga dengan instansi Pak. Karena banyaknya instansi, akhirnya menganggap ada instansi yang lebih dominan atau lebih unggul. Akhirnya ini yang perlu kita bangun, pemerintahan yang utuh ini. Melakukan pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan atau punya tujuan dari perencanaan yang tadi disebutkan. Demikian Pak, kalau dari saya. Mantap, mantap. Jadi harusnya utuh ya. Tuhan itu ya, utuhnya pemerintah itu karena berbagai macam. Karena kita berbineka. Kebinekaan kita itu membuat instansi kita itu banyak juga. Tidak mungkin pertanian itu yang harus diurus oleh orang perikanan. Walaupun dia instansi teknis sama-sama. Tidak bisa. Ya, karena kita butuh pertanian, kita butuh perikanan, kita butuh investasi, kita butuh. Semua itu karena kebutuhan. Makanya kemarin-kemarin itu ada yang namanya itu yang perampingan, ya, perampingan organisasi. Kalau dia tidak dibutuhkan akan dirampingkan. Bahkan dimusnahkan itu organisasi. Maksudnya dihilangkan organisasi. Dan itu dari mana? Kadang dari kepemerintahan, dari masa-masa itu. Contoh saja kemarin, kalau di zamannya Orde Baru itu kan ada yang namanya Departemen Penerangan. Sekarang tidak ada lagi. Karena dia dianggap itu adalah corongnya Pak Harto. Menurut zaman itu. Ya, zaman itu, zaman perubahan itu, reformasi itu, corong Pak Harto. Iya. Ya. Sehingga itu dibubarkan. Sama dengan BP7. Katanya itu ciptaannya Pak Harto. Sehingga dibubarkan. Nah, ada beberapa yang dibubarkan. Ya. Karena katanya tidak dibutuhkan. Tapi kan jangan itu. Sekarang siapa bilang tidak dibutuhkan itu Pancasila itu harus dipahami oleh setiap warga negara? Tidak ada. Sekarang kan orang terserah maunya saja. Kebebasan. Nah, akhirnya semua orang akan terkontaminasi dengan berita-berita itu. Karena kebebasan pers namanya. Tidak terkontrol lagi kan. Tapi itu zamannya. Kita harus mampu menyesuaikan. Maka kolaborasi itu sangat dibutuhkan. Ya, memang keberagaman itu kadang kita bisa jadikan kekayaan kita. Karena di negara lain tidak seperti kita. Tetapi kebutuhannya juga berbeda. Maka kolaborasi itu sangat dibutuhkan. Cuma terkadang, betul itu Pak Aco katakan, bahwa ego sektoral itu. Karena dia seakan-akan cuma dia yang bermanfaat. Ya. Makanya kita ini dari berbagai sektor ini, ada sektor kesehatan, ada sektor pendidikan,
ada tadi dari mana tadi dari Pol PP. Tidak bisa ego. Kita saling terkait sesungguhnya. Bagaimana bisa menangani pasien kalau tidak aman? Kalau tidak ada Pol PP. Kalau kan begitu kan? Nah, kalau orang demo di situ, nah, bagaimana aman sekolah kalau tidak ada Pol PP misalnya bertugas? Artinya di kalangan kita PNS ya, di kalangan kita aparatur sipil. Di aparatur sipil kan ada Pol PP. Bagaimana aman di jalan, kita mau lewat, mau pergi ke puskesmas, mau pergi ke sekolah, kalau tidak ditata bagus itu apa ya, tempat-tempat jualan, mengganggu kita lalu lintas kita ke mau lewat ke sekolah, ke tempat kerja kita. Kan Pol PP. Bagaimana bisa sehat Pol PP kalau tidak ada puskesmas? Mau berobat di mana? Ya, kalau sakit. Belajar di mana Pol PP kalau bukan dari guru? Jadi saling keterkaitan sesungguhnya. Kalau kita pahami seperti itu, maka tidak ada saran. Maka ego sektoral itu sangat merusak daripada tatanan yang dibangun. Ya, betul. Kira-kira masih ada sekarang itu? Ada yang bisa kasih komentar sedikit? Kira-kira masih ada sekarang ego sektoral itu? Dan di bidang apa kira-kira? Selain Pak Aco, kan Aco tadi sudah kemukakan ada ego sektoral. Ada ya? Mana Pak Kasmir tadi? Pak Kasmir, ada Pak Kasmir? Anda kan selalu terjun di jalan. Ada kira-kira, masih ada kira-kira instansi yang ego begitu? Ego sektoral itu? Halo Pak Kasmir. Iya. Antara apa ya? Kalau untuk pengalaman ya dari apa ya? Kalau pengalaman antara temanku lupa. Pikir dulu. Ya. Oke deh, ya, bekas ya. Kadang sektor itu atau katakan misalnya sektor pertanian atau sektor koperasi sana, dia menganggap dia dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau tanpa saat tidak bisa kamu makan, tanpa saat tidak bisa kamu tidak bisa stabil itu yang di pasar itu harga itu. Kalau kita berpikir begitu, maka kita semua menganggap seperti itu, maka ego itu lebih tinggi. Kira-kira masih ada sekarang itu? Ya, mana sih? Siapa ini ya? Yus tadi. Ya, Yus Hanita. Dari koperasi, kira-kira masih ada itu? Iya, kenapa Pak? Kira-kira masih ada itu yang ego sektoral itu? Menurut pengamatan saya ya masih ada, tapi sudah agak berkurang. Ya, kira-kira kalau masih adanya di mana kira-kira? Mana kira-kira? Sulit diukur ya? Sulit Iya, Pak. diukur. Ya, makanya terutama di pembagian alokasi anggaran. Di situ orang pasti akan, di sana terlalu banyak anggaran. Sehingga muncul namanya tempat basah, tempat kering. Akhirnya apa? Kecemburuan sosial. Kan begitu kan? Ya, bayangkan kalau guru-guru, siapa tidak merasa sedih kalau guru itu sampai-sampai perumahan guru itu kendati dia sambung saja.
sesaja sambung. Pakai dinding papan, supaya dia tidak kemana-mana. Apalagi guru terkunci. Nah, siapa tidak merasa ibah dengan begitu? Walaupun dia hanya berlantaikan tanah. Coba kalau kita misalnya monitoring ke sekolah-sekolah, di sana masih ada itu perumahan guru, dia sambung dari perumahan yang ada. Begitu juga di puskesmas atau di puskesmas itu ada perumahan, perumahan dokter saja. Tempat lain, kenapa ada? Ya coba ya. Tetap masih ada, cuma kan mungkin pendapatan daerah masih kecil barangkali. Tapi skala prioritas itu terkadang membuat kita jadi kecemburuan sosial. Ada nggak pembagian motor di guru? Halo Bu Guru? Ada Tidak dibagikan ada, Pak. motor? Tidak ada? Tidak ada. Tidak ada. Kenapa tidak ada? Coba. Tapi di kantor-kantor staf biasa atau pejabat pelaksana biasa sudah dapat. Apa bedanya? Kita sama-sama PNS kok. Hah? Tapi saya yakin dengan guru-guru sekarang tidak ada kecemburuan. Luar biasa. Ya, masih belum cemburu dia. Dia lakukan tugasnya berdasarkan apa tusinya dia. Jabatannya sebagai guru kelas apa, semua dia punya tugas fungsinya, dia lakukan. Kendati dia kunjungi ke rumahnya orang tuanya murid, kalau ada murid yang kemampuannya terbatas, diberikan lagi pengayaan, tambahan pelajaran. Masih dikatakan lagi, guru itu adalah pahlawan tanpa jasa. Guru katanya pahlawan tanpa jasa. Siapa bilang? Tidak punya jasa. Jasanya itu luar biasa. Tanpa guru tidak seperti itu Pak Jokowi. Artinya ketimpangan itu Anda akan bisa menetralisir. Kalian semua. Ada yang di koperasi, ada di pertanian. Namanya pertanian tidak butuh dana juga. Butuh. So, kalau pertanian itu suatu daerah tidak maksimal, pasti ada mendatangkan bahan pangan. Ya. Pasti impor dari tempat lain, gitu ya. Pertanian kalau tidak maksimal, dia mau memberikan penyuluhan, gagal panen. Sementara itu bahan makanan pokok. Jadi sesungguhnya tidak ada sektor yang di bank ini tidak punya manfaat. Harus ego begini. Tidak. Semuanya tidak boleh ego. Guru di sekolah, siapa tidak suka anaknya pintar? Tidak ada. Siapa tidak suka anaknya sekolah? Tidak ada. Jadi semua sektor itu memang penting untuk dikembangkan dari kita saja. Tadi saya katakan, kenapa gue tidak pernah minta buat proposal? Kenapa tidak? Kalau kita tidak dibangunkan rumah, syukur-syukur kalau sudah ada tunjangan sertifikasinya. Kalau dulu, cuma kan prinsipnya kita sebagai PNS tidak mau menjadikan kita kaya di situ. Tidak. PNS itu tidak bermimpi untuk kaya di situ. Dia hanya dalam bentuk pelayanan. Walaupun kalau ada PNS yang kaya itu berarti dia punya usaha. Karena sepanjang dia tidak mengganggu dinas, tidak ada masalah. Mau dipermasalahkan kan? Tidak. Kalau dia punya modal, mungkin dia hanya memanage saja, dia punya usaha, tidak apa-apa. Sepanjang tidak mengganggu dinasnya, tidak meninggalkan tugasnya. Gitu.
Jadi lakukan tugas masing-masing. Kalau mau cari tugas kita masing-masing, ada di petunjuk penilaian angka kredit kita. Guru, ada petunjuk penilaian angka kredit. Perawat, ada. Perawat sendiri itu ada 24 uraian tugasnya. Perawat. Berapa saya tahu, saya 4 tahun di rumah sakit mendata itu. Perawat itu bidan sekitar 18 kalau tidak salah ya. Lebih banyak perawat. Guru itu kemarin ada 21 uraian tugas. Selesai kita dia lakukan tidak. Terkadang guru masih ditugaskan lagi jadi bendahara dan bos. Coba. Lakukan saja tugas sendiri yang sesuai dengan jabatan kita. Aman. Karena kita ahlinya di situ. Coba kalau misalnya bidan atau perawat ini, Pak Aco ini, coba kalau dia lakukan lagi tugas lain. Katakan dia melaksanakan tugasnya si Hasnawati. Kata salah, dia malah praktik. Diborgol dong. Nggak bisa, karena dia bukan ahlinya. Pak Aco ini bukan ahli gizi. Ibu Hasnawati bukan ahli perawat, bukan. Lakukan saja tugas berdasarkan visi kita masing-masing. Lihat itu, cari kalau mau tugasnya kita. Nanti mau menyusun rancangan, lihat itu. Mana tugas kita yang lemah. Mana yang perlu ditingkatkan. Itu saja. Jadi kegiatan. Kan tugas-tugas orang lain yang diambil. Apalagi kalau lompat sektor. Coba-coba kalau Ibu Hasnawati itu mengajar. Bikin RPP saja sudah. Tidak mungkin. Toh, Ibu Sri Wahyunia, tidak mungkin Ibu Hasnawati itu bikin RPP. Tidak bisa. Tidak bisa. Tapi Ibu Sri Wahyuni apa bisa mengukur gizi? Tidak bisa. Ya. Begitu muncul rekam medisnya si A yang sakit, tidak bisa mengukur gizinya mana yang sayuran apa yang dibutuhkan oleh pasien ini. Tidak bisa. Lakukan tugas masing-masing. Karena kita lulus di tes ini karena itu. Karena kita punya kemampuan di situ. Coba-coba kalau sarjana perikanan pergi prakteknya di sana, di pertanian, tidak bisa. Ya, itu kalau salah penempatan ada kejadiannya di Bol pada waktu itu ya, tapi itu bukan kesalahan yang fatal. Tapi saya sudah pesan mentor. Ada yang namanya, saya lupa namanya ya, tapi perempuan juga. Dia sarjana ahli pakan ternak ikan. Ahli pakan ternak ikan. Tapi ditempatkan di mana? Di pengadaan barang jasa. Waktu itu saya menguji di sana. Tempatnya di pengadaan barang jasa. Ricky Kir saja dia tidak paham. Kir, kartu inventaris barang di ruangan-ruangan, dia tidak tahu. Saya kejar itu. Karena memang salah, bukan ahlinya dia. Coba kalau ditanya bagaimana luas kolam untuk itu, dia makan. Waktu itu saya menguji di Bol 2016 kalau tidak salah atau 2017. Karena salah penempatannya orang itu agak sulit dia untuk melaksanakan tugas itu. Ya, gitu. Jadi ego tidak bisa kita tinggikan ego. Ego sektoral nggak udah boleh. Semua dipentingkan, semua dibutuhkan. Karena itu disusun berdasarkan keputusan daripada para pejabat-pejabat kita. Terutama di bagian organisasi itu. Itu dipertemukan. Orang-orang di dalam organisasi itu, rohnya organisasi. Mau jalan organisasi tidak tergantung dia. Tergantung pimpinan dan semua pelaksana dalam. Kalau ditempatkan sesuai dengan keahliannya, tunggu saja majunya itu. Maju ke organisasi. Asal ahlinya dia ditempatkan di situ. Coba-coba kalau bukan ahlinya. Kata agama itu ya, tunggu kehancurannya kalau bukan ahlinya ditempatkan di situ. Ya.
Jadi ego itu boleh, tapi ego untuk melaksanakan tugas pelayanan boleh, silakan. Artinya ada ego yang positif ya, saya harus lakukan, ya, saya harus berinovasi di situ, saya harus berkreasi di situ, iya silakan. Kadang ego seakan-akan orang lain tidak, instansi lain tidak perlu, ya tidak mungkin tidak perlu kalau dia dibentuk, tidak mungkin. Apakah pertanian tidak, koperasi tidak butuh? Apakah perikanan tidak butuh? Sekolah tidak butuh. Karena kebutuhan berbeda bentuk itu organisasi. Organisasi itu harus berkolaborasi. Kolaborasi apa? Untuk tujuan bersama. Makanya isu kita itu kalau mengangkat isu itu lihat, oh ini karena ada kolaborasi, oh terkait dengan ini, ya gitu. Terkait dengan mata pelatihan WOG, terkait dengan mata pelatihan manajemen ASN. Besok nanti kapan ya? Kapan kita manajemen ASN ini? Oh besok ya? Besok. Besok kita ketemu lagi dengan manajemen ASN, nanti kita bahas besok. Besok 7:30 lagi, Pak. Ya, 7:30. Gitu. Jadi ini masih di WOG. Bagaimana mengintegrasikan itu sektor-sektor yang ada. Tidak ada sektor yang tidak penting. Misalnya penting. Kalau tidak penting, tidak mungkin akan dibentuk dia. Tapi dia tergantung dari perencanaannya dia, dari kreativitasnya dia, dari inovasinya di situ. Organisasi. Kalau ada organisasi maju, coba cek itu orang di dalam. Pasti punya kemampuan. Di samping kemampuan, dia mau mengembangkan organisasi. Dia mampu, tapi kalau malas, tidak ada motivasi untuk mau memberikan pelayanan, yakin tidak akan maju. Yakin sih tidak akan maju. Karena dia tidak punya inisiatif untuk mengembangkan organisasi ini. Mau organisasi itu ada kolaborasinya atau ada sinergitas yang dibangun dengan instansi lain atau OPD lain, dia lakukan. Dia mau lobby, bukan lobby dalam arti usaha, bukan, tapi mau lobby bagaimana kerjasama, menyambungkan antara kerjasama dengan dia, dengan organisasinya, dia sama. Ayo, karena prinsipnya kita ini untuk kebutuhan pelayanan, untuk kepentingan pelayanan. Ketika mengajukan perencanaan untuk tahun anggaran depan, susun dulu baru kita coba ajukan ke sana. Instansi mana semua yang berkolaborasi dengan kita? Oh ini. Kita tahu. Ya, paham kolaborasi ya, supaya terintegrasi itu program itu. Kalau tidak terintegrasi, yakin saja tidak ada hidup itu. Hidup tapi ya pincang-pincang itu organisasi. Dari 4 tadi prinsip pelayanan, kita harus lakukan sesuai dengan yang ada di perencanaan atau sesuai dengan tugas kita. Nah, kayak tadi ya, kalau yang di koperasi, ya koperasi. Pertanian. Lakukan penyuluhan biar berkembang itu hasil di sana. Kalau di kesehatan ya lakukan pelayanan kesehatan. Kunjungi itu orang-orang yang tidak paham tentang minum obat. Bayangkan kalau orang tua yang sudah pikun berobat, kemudian kita tidak, sudah selesai kita. Gitu kira-kira ya. Ketemu nanti kita di besok. Jam berapa ya? Jam 7:30, 7:30, agak cepat kita. Nanti kita coba bahas bagaimana manajemen ASN. Tapi yang sudah dibaca nanti saya minta juga seperti ini. Apa yang Anda ketahui tentang itu ya? Begitu ya. Saya kira itu pertemuan kita sudah dipanggil ke room besar. Haji ya? Tidak, Pak Muiz. Tidak. Harus konsisten, Pak. Saya sampaikan tadi WOG, Pak. Jadi berkolaborasi gitu, Pak. Jangan cuma konsisten, Pak. Mana Pak Arianto ini? Pak Arianto. Siap, Pak.
Oke, silakan Pak Rianto. Duduk, siap, gerak. Lapor kegiatan pembelajaran pada pagi ini telah selesai. Laporan selesai. Sebelum bubar, berdoa dulu ya. Kemudian kita kembali kepada host. Mungkin ada yang akan disampaikan tugas-tugas kita selanjutnya. Lanjut. Lanjutkan. Mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi ini, berdoa mulai. Selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Pak Arif, saya pamit Pak Arif, Pak Muiz ya. Ya, terima kasih Pak Barun. Pamit ya. Lanjutkan Pak Muiz. Terima kasih Pak Baik. Arif ya. Insya Allah Abe. besok kita ketemu lagi Pak. Ya, insya Allah. Iya. Abe Pak Arif. Terima kasih Pak. Oke, Bapak Ibu peserta, Pak Anca, ada yang mau disampaikan Pak Anca?